Bagaimana caranya supaya kita disukai banyak orang? Nah, teknik ini bisa digunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai misalnya untuk keperluan menarik lawan jenis, bisa. Atau misalnya kepengen menjadi influencer, bisa menggunakan teknik ini juga. Atau menggunakannya untuk keperluan pekerjaan. Jadi aku menggunakan teknik ini dan mempraktekannya selama 15 tahun terakhir ya, waktu aku masih bekerja sebagai sales eksekutif di sebuah perusahaan asing di Bali. Nah, jadi ceritanya waktu itu aku setiap harinya kan sales eksekutif, bertemu dengan orang yang tidak aku kenal dan kemudian meluangkan waktu bersama-sama dengan mereka, biasanya itu couple atau satu keluarga besar selama 90 menit. Nah, dengan harapan setelah 90 menit itu akan berujung dengan sebuah transaksi atau deal. Dan kebetulan selalu berhasil ya. Nah, makanya aku sudah memasterkan teknik ini ya, ada 3 aja yang sekarang akan aku bagikan buat teman-teman, siapa tahu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia pekerjaan juga. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Yang pertama itu adalah kita harus membuat orang itu, siapapun dia, apapun dia, mau orang yang kita sukai, mau pacar, calon pacar, ataupun klien, itu merasa bahagia atau happy. Nah, aku akan membacakan sebuah quotes dari Neville Goddard yang menurutku melandasi dari apa yang aku sampaikan di nomor 1 ini, yaitu the world is a mirror, alias dunia itu adalah kaca, forever reflecting, yang selalu merefleksikan what you are doing within yourself, apa yang kamu lakukan di dalam dirimu. Jadi kalau di dalamnya itu lagi perang, di luarnya pun akan mencerminkan peperangan tersebut. Di dalamnya lagi sedih, di luarnya pun kita akan bertemu dengan orang yang sedih atau akan mengalami sebuah kejadian yang menyebabkan kita sedih. Nah, misalnya waktu itu aku lagi berantem, kebetulan aku sempat berantem sama mantanku gitu kan, atau sama temanku, atau siapapun lah, apapun itu masalahnya, pokoknya aku lagi sebel gitu kan. Aku berangkat kerja dan klien-klienku pun nggak cuma satu ya, jadi satu hari itu kita biasanya kan 3 klien, atau kita sebutnya 3 wave, atau 3 gelombang, gelombang yang pagi, gelombang siang, gelombang yang sore. So anyway, aku bakalan bilang, kalau istilah zaman now itu kan toxic people, aku bakalan bilang, semua klienku hari ini toxic semuanya. Yang satu nggak punya duit, yang satunya berantem sama istrinya, yang satunya lagi nggak jelas. Padahal waktu itu sebenarnya aku sendiri yang lagi toxic karena aku lagi berantem sama mantanku misalnya, atau aku lagi berantem sama temanku, atau apapun yang terjadi di dalam diriku, within yourself, what you are doing within yourself. Nah, jadi artinya nomor 1 itu kan kita harus bikin orang itu bahagia, orang itu happy, orang itu senang. Itu aturan nomor 1 ya. Dari sana dia baru akan merasa senang atau menyukai kita kan. Itu artinya gimana caranya kita harus bikin diri kita itu senang. Bagaimana caranya? Banyak, dari mulai apakah kita mengelola dan memanajemen atau mengatur perasaan kita, apakah kita investing untuk tahu hal itu. Jadi setiap saatnya kita selalu check in, perasaanku lagi bagaimana ya, perasaanku bagaimana ya, perasaanku bagaimana ya, seperti itu ya. Apakah aku resah, apakah aku lagi nggak pede, apakah aku kayak gitu. Pokoknya kita harus check in. Apakah aku punya negative self talk atau ngatain diri sendiri yang jelek-jelek, biasanya kan seperti itu ya. Apakah kita mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan ini juga punya andil yang besar dalam vibe kita ya, high vibe, low vibe gitu kan. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang junk food atau manis-manis, biasanya nggak lama dari sana kita akan ngedrop atau merasa bete, nggak nyaman, atau toxic, istilah seperti itu. Nah, aku akan membahas hal ini mungkin di video lain karena ada hubungannya sama dopamin ya. Jadi kecenderungan manusia melakukan segala sesuatu itu yang diincarkan sebenarnya dopamin ya. Dopamin ini bisa bikin kita menjadi maju, bagus, sukses, atau bisa bikin kita jadi losers atau miserables, atau mungkin kita akan lari ke arah addiction, apapun adiksinya itu ya, dari mulai drugs, porn misalnya, itu kan dopamin addiction ya sebenarnya yang melandasinya, atau main game misalnya, atau scrolling itu pun termasuk addiction, atau
ketergantungan. Yang dimaksudkan ketergantungan itu sebenarnya dengan dopamine hits-nya itu ya. Jadi setiap kali kita scroll itu bikin kita merasa kayak accomplishment, kayak sesuatu yang sudah terjadi bagus. Wah yes, wah yes, wah yes. Sama halnya dengan junk food atau minuman yang terlalu manis. Nah, maksudku kalau kita makan hal itu kan sama saja kita nodongin ke otak kita, karena otak kita kan pharmaceutical atau apoteknya yang menciptakan hormon-hormon tertentu, yang memproduksi hormon-hormon tertentu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini kecanduan dengan drugs itu ya, atau obat-obatan terlarang, dan berpikir bahwa obat-obatan itu yang menghasilkan sebuah rasa, baik itu ekstasi misalnya, rasa yang happy, senang, yang enjoyment, atau mungkin yang lainnya lah ya, aku nggak terlalu ngerti. Nah, jangan dipikir obatnya itu, pilnya itu yang menghasilkan hormon-hormon tersebut ya, bukan. Yang menghasilkan itu adalah otakmu. Nah, pil itu hanya seperti todongan aja yang bikin mendorong untuk otak kita menghasilkan sebuah hormon tersebut. Nah, sama halnya dengan balik lagi ke junk food. Kenapa aku selalu menekankan ke junk food dan minuman itu sama kayak kita kecanduan sama narkoba, say. Walaupun itu kayaknya mudah gitu ya, apa sih Des, makanan juga, cuma makanan junk food dikit-dikit juga boleh. No darling, karena ujung-ujungnya sama. Nah, maksudku kalau misalnya kamu nodongin pistol itu ke otak kita untuk menghasilkan hal tersebut, padahal badan kita nggak mau menghasilkan sebanyak itu, yang ujung-ujungnya kita akan depleted atau kayak diperas sampai kering otak kita itu untuk menghasilkan hal tersebut, nanti dia akan melakukan punishment atau hukuman ke diri sendiri yang berujung kita menjadi kayak melo, nggak jelas, sedih, bete, toksik lah istilahnya. Nah, jadi tadi kalau kita pengen bikin orang lain bahagia, senang, itu artinya kita harus bahagia, harus senang, harus high five. Nah, kalau misalnya gimana caranya ya berada seperti itu, aku nggak bisa, ya itu tadi, apakah kamu mengelola pikiranmu, perasaanmu, apakah kamu makan dengan makanan yang sehat, apakah kamu melakukan positive self-talk instead of daripada kita ngomong yang jelek-jelek tentang diri kita sendiri. Jadi coba diperhatikan hal-hal ini. Nah, kemudian satu hal lagi yang bisa kita lakukan yang nggak ada hubungannya dengan diri sendiri. Jadi 4 hal ini diri sendiri ya, balik lagi kita harus baik dulu, harus happy dulu, harus senang dulu. Terus yang selanjutnya itu adalah kita harus melakukan sebuah hal yang lawan kita sudah pasti suka. Apa itu? Sebut namanya. Karena kalau kita menyebut namanya dia, itu kan itu sesuatu yang bikin dia bahagia gitu loh. Dia ingat namaku, dia tahu namaku. Satu nama yang paling penting di dalam kehidupan seseorang itu adalah namanya sendiri ya kan. Karena kita merasa bahwa itu identitasku, bahwa itu adalah aku. Istilahnya seperti itu. Nah, atau mungkin kalau di Indonesia ya, aku merasa kalau di sini nggak terlalu seperti itu. Kalau di Indonesia kita juga bisa menggunakan titel seseorang, misalnya Haji, gitu, Pak Haji, Bu Haji, gitu, bangga sekali orang tersebut, atau dokter, atau Pak Jenderal, apapun lah, pokoknya semua titel kalau kita sebutkan di luar namanya, mereka akan merasa bahagia, darling. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahasa tubuh atau body language. Jadi, sebaiknya kita menggunakan bahasa tubuh yang baik atau yang terbuka sifatnya. Jadi, misalnya gini, kalau kita ngobrol sama seseorang tapi tangan kita tertutup seperti ini ya. Nah, itu artinya aku nggak percaya sama kamu atau aku takut sama kamu. Apalagi kalau ibu-ibu ya, biasanya mereka ngekepin itu apa ya? Memeluk tasnya. Nah, itu udah sinyal bahwa kamu belum break the ice. Break the ice itu belum mecahin apa ya, kecanggungan di antara kalian berdua gitu kan, atau dia belum, pemanasannya belum bagus. Jadi harus di warming up dulu ya, atau pemanasan lebih banyak lagi. Intinya kita harus perhatikan body language-nya dia, dan kita harus perhatikan body language-nya kita. Kalau bisa kita yang memulai. Silahkan teman-teman pelajari lebih banyak lagi seputar body language ini ya. Misalnya, ini contoh simpel aja, kalau misalnya aku ngomong sama klienku itu, karena aku mau mereka untuk setuju sama aku, biasanya anak-anak juga lakukan hal ini. Coba perhatikan anak-anak kecil itu, mereka itu, bosku ya dulu sering bilang, anak kecil itu adalah the best cells in the world. Karena kita nggak bisa bilang enggak kan sama anak kita. Dan mereka pintar sekali untuk bikin kita bilang yes gitu ya. Salah satunya itu kan, Mommy, can I have ice cream? Yes, ice cream. Ya. Jadi yang dimaksudkan itu harus diakhiri dengan kalimat yang positif. Iya,
dan diserukan atau diulangi dengan iya, itu kan arahannya, terus body language-nya manggut-manggut kan, iya gitu. Jadi misalnya kalau ke orang lain kita bilang, jadi Bapak sama Ibu suka ya sama produk ini. Nah, nanti kalau misalnya harganya pas gitu kan, Bapak Ibu pasti sudah mau dong membelinya atau kasih DP hari ini. Nah, something like that. Jadi body language kita itu bisa untuk persuasi atau mengarahkan seseorang untuk bilang iya atau bilang tidak. Kalau dalam kasus penjualan itu kan kita maunya mereka bilang iya, jadi gimana caranya belakangnya itu harus iya. Yes, yes, yes gitu kan. Dan badan kita juga harus menganjurkan ke arah sana, terus kita harus terbuka, terus nggak tertutup. Kaki juga kalau misalnya mereka disilangkan itu juga artinya bahwa dia ya itu tadi masih belum percaya sama kita, masih takut, masih belum yakin. Terus arah silangannya atau misalnya kakinya yang satunya arahnya keluar gitu ya, itu udah artinya pengen kabur gitu kan. Udah deh Mbak, aku takut sama kamu, aku mau kabur aja. Nah, hal-hal seperti itu. Intinya silahkan pelajari seputar body language, sama halnya dengan antara cowok sama cewek itu juga beda ya. Yang tertarik sama yang nggak tertarik itu kelihatan banget. Nah, yang terakhir itu adalah make everything atau bikin segala sesuatunya itu tentang mereka. Kita wajib mendengarkan cerita mereka. Jadi bukan kita yang banyak bercerita, kita yang me, look at me, lihat aku pernah ke sana, aku. No darling, kita harus menjadi good listener atau pendengar yang baik. Lebih baik mereka yang bercerita, karena orang kalau menceritakan tentang dirinya, mereka merasa lebih nyaman lagi, merasa lebih dekat lagi sama kita, dan seterusnya. Nah, kebetulan dalam hal ini aku cukup bagus untuk mendengarkan seseorang, dan aku juga menikmati ya, alias genuine. Jadi bukan pura-pura. Entah kenapa aku suka aja belajar dari seseorang, dari ceritanya, dari kisah hidupnya, karena banyak sekali yang bisa aku pelajari yang mungkin misalnya kejadiannya kurang bagus, aku bisa menghindarinya, istilahnya seperti itu. Nah, maksudku di sini itu adalah kita kan punya mulut cuma satu ya. Mata dua, telinga dua, artinya apa? Kita harus memberikan tatapan, memperhatikan dengan baik 2 kali dari apa yang kita katakan. Sama halnya dengan telinga, kita harus mendengarkan lebih banyak daripada kita ngomong. Kebetulan karena aku cukup bagus waktu itu di kantorku, mereka biasanya menyebut aku itu sebagai silent but deadly. Kayak kentut gitu kali ya. Tapi aku ngerti maksudnya itu karena memang aku nggak banyak bersuara. Selama presentasi itu biasanya kan rame nih, satu ruangan itu ada 5 orang, 10 orang salesnya, dan semuanya cuap. Nah, di mejaku itu sepi karena yang bercerita itu kliennya aja. Aku jarang ngomong, aku tuh quiet lah, istilahnya pendiam. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah connect secara langsung dengan aku, biasanya mereka tahu, atau teman-teman dekatku lah, mereka tahu karena aku itu memang lebih suka mendengarkan daripada ngomong. Aku rasa cukup dulu segitu aja, dan aku harap cukup berguna dan bisa membantu untuk uplifting atau menaikkan atau meningkatkan kualitas hidup teman-teman semua di Indonesia ya. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.